Coach Reni baik kabarnya, Coach? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana? Semoga baik-baik semua kabarnya ya. Alhamdulillah. Dokter Ardia sudah bergabung. Iya. Alhamdulillah. Thank you Coach Reni sudah dijawab. Ya. Oke Coach Reni, Ya. topik kita hari ini ngobrol-ngobrolnya agak seru. Mm-mm. Mau mulai dari mana nih Coach? Mau mulai dari nyanyi dulu kali Coach ya? Asal jangan ngelenong ya. Enggak, Besok kalau ngelenong. kita nggak ngelenong tapi kita bicaranya santai gitu ya, ngobrolnya santai Oke, gitu ya. siap. Coach Reni ini denger-denger bocorannya katanya ini apa namanya juara vokal grup katanya gitu loh kan. Zaman dulu, Muda, zaman zaman Cindy muda. Labang. Iya. Zaman Cindy Labang. Oh ya, sahabat tangguh sekalian bisa sekalian teman-temannya, keluarganya mungkin kenalannya bisa diundang untuk ikut acara hari ini karena nanti insya Allah di tengah sih hari ini saya akan membagikan informasi yang luar biasa nanti Coach Reni terkait dengan apa yang jadi programnya Tanya Coach ya, yang insya Allah bisa apa ya sedikit berbagi lah gitu loh terhadap kurang lebih apa yang jadi topik kita hari ini gitu loh. Oke. Coach Reni, Ya. dengar-dengar bocorannya katanya kan kita dalam masa resesi nih, resesi gitu ya. Resesi. Resesi gitu ya. Resesi. Resesi itu sebenarnya apa Coach Reni? Sebenarnya siapa sih yang bilang resesi? Nggak tahu. Pertanyaannya. Gitu ya. Jadi kan kita kan selalu bilang bahwa kalau ada suatu peristiwa tuh kita bilang selalu katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi nih Coach Novi dan teman-teman semua gitu ya. Kita melihat suatu peristiwa itu sebenarnya adalah kita yang memaknai adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dibilang resesi, apakah betul udah ada datanya atau belum, kita juga belum tahu gitu. Jadi kalau selama itu masih belum ada datanya, maka itu masih judgement, masih sesuatu yang hoax gitu ya. Jadi lebih baik kita tidak usah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu apakah betul akan terjadi resesi atau tidak gitu. Walaupun kita tetap menjadi waspada untuk saat ini gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang patut ditakutkan, tapi sesuatu hal yang perlu kita lakukan strategi sih untuk sebagai waspada. Gitu aja sih Coach Novi kalau saya bilang. Jadi bisa dibilang saat ini belum ada tanda-tanda atau indikator adanya resesi gitu ya Coach Reni ya? Bagi saya gitu ya, bagi saya dalam kita tuh tetap berpikiran positif gitu ya. Baik. Bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi. Kalau kita berpikir bahwa itu terjadi ya pasti akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu tidak akan terjadi karena Allah bisa saja mengubah segalanya. Jadi maka bagi saya nggak akan terjadi untuk diri saya gitu aja. Coach Reni, kalau bagi Coach Reni saat ini belum terjadi gitu ya resesi, sebenarnya apa sih mungkin ada tanda-tandanya kali gitu ya yang masanya resesi itu kayak apa sih atau kondisi resesi itu kayak apa gitu ya? Iya. Jadi mungkin yang dibilang bahwa kan sekarang orang-orang berpikir namanya resesi ekonomi itu mungkin terjadinya tadi ya penurunan apa namanya kondisi ekonomi ya kestabilan ekonomi banyaknya orang-orang yang menurunnya penghasilan atau bahkan tidak adanya penghasilan terus kemudian dari PHK ya tadi PHK ataupun dirumahkan itu kan pendapatannya menurun ataupun tidak ada sehingga dan resesi kali ini tuh beda dengan tahun 98. Kalau tahun 98 itu kan hanya ada di Indonesia dan di kota tertentu ya karena politik Indonesia. Tapi ini kan disebabkan oleh suatu virus gitu yang kemudian melanda dunia sehingga kejadian penurunan pendapatan, kehilangan pendapatan, kemudian melemahnya semua ekonomi yang sama seperti sebelum COVID. Jadi sehingga itu berdampaknya itu seluruh dunia gitu. Jadi semua menahan uangnya atau bahkan tidak ada sama sekali untuk golongan bawah. Itu sih yang disebut resesi dan kemudian kenapa berpikirnya mungkin akan terjadi lagi gitu ya. Nah, ini ada berpikir bahwa mungkin resesi ini akan terjadi bahkan lebih buruk. Ada yang memprediksi seperti itu. Kenapa? Karena sampai sekarang kita belum pernah tahu kapan virus ini berakhir. Itu sih yang menjadi sebuah persepsi atau paradigma bisa jadi resesi ini akan terus berlanjut gitu karena tidak adanya kepastian kapan ini berakhir.
seperti itu sih Coach Novi gitu. Nah, kalau gitu kita sambil santai aja Coach Rania ngobrolnya ya, soalnya Oh iya kayaknya iya 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 iya. Nggak, resesinya aja kayaknya udah iya kan, belum makanya terjadi. pusing kita kalau ngomong Pusing, resesi. betul gitu loh. Kejadian juga belum Iya, tentu gitu loh kan. justru itu Eh, Coach. kok udah kayaknya udah pada heboh gitu ya gitu loh kan. Makanya kalau saya sih buat diri saya sih Mm-mm. nggak mau berpikir ada resesi gitu. Oke. Karena apapun kondisinya saat ini, jika masih ada uang di dompet, buat saya nggak resesi gitu. Apapun kondisinya, kalau saat ini saya masih bisa jalan ke minimarket atau warung depan, maka tidak resesi buat saya. Buat pribadi gitu ya, ada sesuatu yang masih bisa kita kelola gitu. Itu sih menurut saya seperti itu. Oke. Jadi kita positive thinking, positive feeling dengan keadaan kita saat ini yang ternyata alhamdulillah masih belanja, masih bisa gitu ya Coach ya. Iya, berarti belum Oke. resesi dong. Kan Belum, gitu. resesi lagian gitu ya. Iya, Nah, Coach, resesi aja. resesi aja gitu kan. Nah, Coach, tapi kan di luaran sana udah banyak informasi berseliweran nih gitu ya. Nah, makanya ya sahabat tangguh sekalian yang hadir di kesempatan hari ini, mumpung ada ini nih guru saya juga nih, Coach Reni nih gitu kan. Jadinya ayo dah Diskusi. ditanya, diskusi dah kita ngobrol Mm, dari sini gitu loh. mm-mm. Terus langkah apa yang bisa ya kita khususnya pelaku usaha kali Coach Reni ya yang Ya, ya, jadi ya. concern kita hari ini gitu ya, pelaku usaha untuk bersiap-siap terkait dengan meskipun kemungkinan besar nggak ada gitu ya, tapi kan kita tetap harus punya langkah-langkah untuk Ya, menjaga keberlangsungan usaha kita, keberlangsungan betul, hidup kita sendiri, keluarga kita, segala betul. macam. Nah itu apa ya Coach Reni ya? Mungkin ada tips and triknya gitu ya. Oke. Jadi tadi kalau kita berpikir kita nggak ada resesi, Ya. itu kan beda tipis antara kita waspada sama takut. Itu aja sih, Coach. Oh, oke. Ya nggak Ya, sih? ya, ya, Beda ya, tipis ya. tuh. Jadi kita perlu waspada, tapi nggak perlu takut, gitu loh. Kalau kita berpikir, wah ntar ada resesi, akhirnya kita jadi takut, gitu. Ketika kita dalam kondisi ketakutan, maka kita akan stuck berkarya, gitu, ya, otak kita, gitu kan. Sehingga kita mau berpikir inovasi, apalagi sebagai pebisnis, jadi stuck, gitu. Jadi jangan takut, cuman tetap wajib waspada, karena tadi Betul. kita berpikirnya ada data-data bahwa COVID makin lama makin naik. Nah, itu berpikir berdasarkan data, tidak hoak. Maka kita perlu waspada untuk menyikapi jika hal ini penurunan pendapatan dari masyarakat itu kan berpengaruh pada kita nih pebisnis, daya beli kan menurun gitu ya. Nah, bagaimana nih kita perlu waspada gitu sih. Jadi perlu waspada, takut tidak perlu. Nah, bagaimana waspadanya kita sebagai seorang UMKM untuk menghadapi bulan depan atau 2 bulan lagi atau bahkan tahun depan atau bahkan yang dibilang bahwa bisa jadi virus ini masih bisa berlangsung di tahun 2022 atau 2023 gitu. Ya. Tapi kita masih tetap kira-kira positif. Ya, seperti itu. Jadi waspada itu penting yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi yang masih dalam kondisi tidak stabil gitu ya. Daya beli masyarakat menurun gitu ya. Bukan hanya menurun atau bahkan yang tidak memiliki penghasilan lagi dia menjadi pengusaha. Nah, banyak pengusaha-pengusaha UMKM itu merasa jadi timbul kompetitor baru nih, Coach Novi. Ini kejadian nyata, banyak yang curhat datang ke kami gitu. Aduh, Coach gimana nih? Kok malah makin banyak kompetitor di samping kanan kiri dan lain-lain gitu ya. Semuanya jualan gitu ya, tapi yang daya beli menurun. Ini kondisi yang terjadi gitu ya. Kondisi yang terjadi seperti itu, Coach Novi. Jadi inilah yang perlu kita siasati bagaimana kita tetap bertahan dan bahkan bisa berkembang dengan baik dalam kondisi yang seperti ini. Itu Coach Novi kira-kira, yaitu bentuk waspadanya seperti itu. Oke, yang pertama tadi mindset dulu tadi ya Coach, berarti ya pola pikir dulu bahwa takut jangan, waspada kudu gitu ya Coach ya. Yes. Oke, kemudian kita sendiri juga perlu punya langkah-langkah tadi Coach ya. Betul. Nah, Betul. Coach, langkah-langkah apa nih yang dalam kondisi saat ini yang selayaknya dipersiapkan, dilakukan oleh
para pelaku UMKM ya Coach ya. Oke. Jadi gini Coach Novi, UMKM ini sesuatu yang unik gitu ya. Hebat dan unik. Terus terang aja kita perlu bangga dulu nih sama diri kita sendiri ya. Betul, karena UMKM itu adalah penggerak ekonomi nasional. Tidak diragukan lagi. Saya sedang melakukan penelitian dan semua data mengarah ke situ. Data BPS, semua data-data BI, OJK bahwa UMKM adalah penggerak ekonomi nasional gitu. Dan yang membuat saat krisis terjadi di Indonesia, yang membuat perekonomian terus bergerak adalah UMKM kita ini. Jadi disinilah kita perlu bangga gitu ya, perlu bangga bahwa UMKM itu dalam kondisi apapun tuh tetap bisa bertahan dengan baik dan bahkan menggerakkan perekonomian negara kita. Itu dulu, kita harus bangga dulu, harus menghargai diri kita sendiri sebagai pelaku UMKM, satu. Terus yang kedua, dia unik gitu ya, keuangannya tuh unik. UMKM itu terdiri dari seperti kayak kebelah gini loh, Coach Novi. Jadi dia punya keuangan pribadi dan punya keuangan bisnis nih. Jadi dia harus berpikir terhadap bagaimana keluarganya, betul ya Coach Novi ya? Betul. Dan bagaimana bisnisnya, gitu. Dua hal yang dia harus pikirin nih waspadanya nih. Bagaimana kita waspada dalam bisnis, bagaimana kita waspada dalam keuangan keluarga. Nah ini yang memang menjadi suatu ketangguhan tersendiri bagi pelaku UMKM. Ini tidak dimiliki oleh beberapa profesi yang lain seperti kayak karyawan, dia paling hanya berpikir tentang keuangan keluarganya gitu. Atau misalnya orang-orang yang di korporasi misalnya orang-orang akuntansinya dia hanya berpikir di korporasinya dia. Tapi kalau seorang pelaku UMKM, dia memiliki ketangguhan yang luar biasa, dia harus berpikir dua sekaligus dalam satu waktu gitu ya. Jadi dia memang memiliki ketangguhan, memiliki kesanggupan untuk bisa mengatur dua keuangan sekaligus. Ini unik dan sekaligus adalah ketangguhan yang dimiliki oleh kita UMKM. Nah, disinilah yang nanti kita akan bahas banyak nih Coach Novi bagaimana kita itu mewaspadai tadi jika memang kedepannya masih dalam kondisi belum stabil gitu ya, belum stabil seperti apa gitu. Jadi sekali lagi bahwa resesi itu masih dalam kondisi yang belum terdata gitu. Jadi kita bilangnya bahwa ini masih judgement. Jadi kita bilangnya masih dalam kondisi bisa jadi belum stabil seperti dulu lagi gitu aja ya. Jadi bilangnya lebih nyaman buat kita gitu. Oke, thank you Coach Reni. Ya, sebelum Coach Reni tadi memaparkan yang katanya akan banyak disampaikan gitu ya. Saya sekali lagi mengundang sahabat-sahabat tangguh yang hadir hari ini. Pertama, silahkan diundang kenalannya, sahabatnya, keluarganya, bahkan mungkin juga yang dinilai sebagai kompetitornya kali Coach Reni ya gitu ya. Iya, ajak hadir di kesempatan hari ini. Kemudian ayo nanya. Ayo sekarang saya kasih kesempatan nanya. Saya tunggu 2 menit. Yang mau nanya ngacung boleh, lewat chatting boleh. Mumpung Coach Reni-nya ini seger buger nih kelihatannya nih. Padahal Coach Reni ini hari ini sedia buat tanya coach semua jadwal digeser. Biasanya kan di mobil kan? Biasa di mobil. 3 minggu kemarin di mobil mulu gitu lah hadirnya. Digeser besok gitu ya. Ini buat teman UMKM. Iya. Jadi ayo sahabat silakan. Yang mau nanya apaan aja mumpung Coach Reni belum jabarin lebih lanjut nih. Baru di awal-awal nih. Ya 1 menit lagi. Coach Reni ini adalah Certified Financial Planner ya Coach Reni ya? Ya. Oke, nah jadi teman-teman boleh deh tuh ngobrol, nanya tentang gimana sih ngatur keuangannya misalnya kayak gitu. Tapi Coach Reni juga kandidat doktor ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah doakan ya teman-teman. Amin. Kudu. Ya khususnya memang untuk keuangan UKM ya. Ya. Doktornya juga diambil untuk itu. Nah. Keuangan Islami ya, jadi keuangan Islami. Ya. Islamic Financial for SME. Islamic Financial for SME. Iya. Small medium enterprise ya. Ya, dan buat sahabat tangguh sekalian, Coach Reni ini juga adalah salah satu penasehat OJK ya, Coach Reni ya? Bukan, narasumber ahli. Narasumber, kalau penasehat, waduh. Keren banget. Narasumber dari tahun 2017. Alhamdulillah nih Dokter Ardia bertanya Coach Reni, supaya tidak resah dan gelisah menghadapi resesi, bagaimana Coach? Lingkungan kita kan kadang tidak mendukung mental kita. Nah, ya, betul.
Nah, ini bagus banget nih sebenarnya, itu masuk dalam nanti yang kita akan jabarkan. Oke. Sesungguhnya tadi UMKM itu bagaimanapun juga kita berpikir positif, tetap kita adalah manusia biasa, gitu ya, manusia biasa, kemudian membaca dan lain-lainnya tetap ada rasa makanya yang perlu teman-teman pahami dalam kondisi seperti ini adalah memang nomor satu itu yang paling penting mengubah habit. Mengubah habit itu bukan aktivitas aja. Oh, bagaimana kita kemudian lebih rajin, nggak itu. Nomor satu adalah yang perlu diubah adalah habit berpikir. Mengubah habit berpikir dulu. Gitu ya, mengubah habit bahwa kalau di bisnis kemarin bahwa ketika semuanya menjadi kompetitor, buat kita bukan kompetitor dulu, bahwa kita sama-sama bersinergi dengan orang lain. Kalau misalnya memang ada kompetitor yang berkompetisi, jika memang ada yang sama persis dengan kita, bagaimana? Kan kita udah ketakutan biasanya. Saya bilang, nggak usah takut kalau kalian diikuti oleh orang lain, berarti kalian lebih baik gitu, ya kan? Berarti kalian memiliki sedekah inspirasi dan membuat orang lain hidup dari inspirasi yang dibuat oleh kita. Itu dulu tuh. Itu keren banget. Nah, makanya manusia diberikan iya, makanya manusia itu diberikan otak yang luar biasa untuk terus bisa berpikir baik gitu, supaya lebih meningkat lagi, Jadi kalau memang ada yang ikutin kita dan kemudian itu jangan berpikir itu kompetitor, justru dia adalah orang-orang yang follower malah gitu ya Coach ya. Kita dan kemudian kita malah terinspirasi untuk lebih keren lagi supaya banyak orang yang lebih terinspirasi oleh kita. Itu habit thinkingnya salah satunya. Gitu. Jadi perubahan habit dimulai dari habit thinking tadi. Berpikirnya bahwa gini, pandemik adalah kesulitan atau keberuntungan buat kita. Nah, tinggal kita. Jadi kita memilih bahwa pandemi ini sebagai kesulitan ataukah keberuntungan. Itu akan terjadi sesuai dengan apa yang menjadi pikiran kita. Kalau kita berpikir itu sulit semua, maka akan tunggu saja kesulitan akan datang ke kita. Tapi kalau kita berpikir itu keberuntungan buat kita, peluang buat kita, maka kita akan menunggu juga bahwa itu semua akan datang ke kita. Gitu, Coach. Itu adalah habit thinking. Oke, keren, Coach. Jadi justru pada saat kita menjalankan sesuatu, ada yang sama bangun sesuatu, kita perlu berpikirnya, oh dia follower kita gitu ya. Iya, dia terinspirasi dan betapa itu amal jariah ya buat kita gitu. Amal jariah ilmu loh gitu, karena dia kan melihat dari kita gitu ya bagaimana. Jadi congratulations, saya selalu bilang kalau misalnya ada teman-teman UKM yang diikutin, Coach gimana? Oh, saya selamat. Anda menjadi inspirasi dari orang lain. Itu Coach, itu yang tadi pertanyaannya Mbak Ardia. Jadi mental perlu dibangun terus untuk menjadi sebuah peluang dan sesuatu yang baik-baik supaya yang datang ke kita baik-baik. Jadi kita kembali pada hal yang tadi disampaikan, kita pertama harus bangga menjadi UMKM karena pada saat yang bersamaan kita mempunyai keunikan dan itulah ketangguhan kita, keunggulan kita sebenarnya gitu ya Coach Reni ya. Oke, keren banget nih. Dokter Ardia, ada lagi yang diterusin atau yang lain? Keren, thank you Dokter Ardia. Dokter Ardia ini memang luar biasa juga beliau nih gitu loh kan. Saya kasih waktu lagi 2 menit. Monggo silahkan. Barusan sih sebenarnya dari apa yang disampaikan Coach Reni ada aja sih pertanyaan dari saya sih sebenarnya gitu loh kan. Ntar kita yang ngobrol gitu kan. Padahal kita mau ngasih kesempatan nih buat sahabat tangguh nih gitu kan. Ya konon kabarnya mereka yang mengejar, menjemput apa yang menjadi kesempatan, itulah mereka yang unggul gitu ya Coach Reni ya katanya ya. Iya, betul. Oke. Jadi memang betul-betul apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi pada kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita berpikirlah apa yang kita inginkan, jangan kita berpikir apa yang tidak kita inginkan. Nah ini penting nih, sama-sama nih. Jadi kalau kita berpikir saya nggak pengen punya hutang, itu kan kita berpikir apa yang tidak kita inginkan. Maka hati-hati, maka itu yang akan datang, hutangnya yang datang lagi. Maka kita harus ubah habit lah, berpikir bahwa saya ingin berkah berkelimpahan gitu, diganti kata-katanya di pikiran kita, maka yang datang akan berkah berkelimpahan. Jadi ingat nih, ini poin kedua dalam habit thinking perubahan adalah jangan berpikir apa yang tidak kita inginkan, karena itu yang akan terjadi. Gitu. Jadi pikirkan apa yang kita inginkan gitu Coach ya. Pikirkan apa yang kita inginkan. Kalau buat emak-emak begini nih Coach Nov ini. Aduh,
mudah-mudahan suami saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Iya, iya. Tapi akhirnya itu yang terjadi gitu. Iya. Nah, makanya berpikir dengan kata-kata yang baik. Saya menginginkan suami yang soleh, yang setia, dan lain-lain seperti itu. Maka itu yang akan datang. Itu kondisinya seperti itu Ya, pelajaran. nanti bisa langsung menghubungi Coach Reni ya di Nahla Coaching Firm nanti gitu ya, untuk sebenarnya bagaimana apa ya bisa memunculkan habit tadi, sikap mental tadi gitu ya, bisa langsung menghubungi Coach Reni, silakan. Ini ada CEO-nya Tanya Coach Reni. Oke. Salam. Ngomong-ngomong Coach Reni juga nih pengasuh acara Lenong Bisnis di IG Live ya bersama Cing Lutfi gitu ya. Iya. Jadi insya Allah besok ada ya Coach ya? Allah besok ada. Besok ada, siap. Nah itu lebih nyantai lagi gitu, lebih seru lagi gitu loh. Iya kan? Lebih seru. Lebih seru. Nah Coach, ini pertanyaan dari CEO-nya Tanya Coach, apa sih sebenarnya tantangannya UMKM di masa resesi? Ya, jadi tantangannya tadi, karena dia ada di dua hal tadi, di keluarga dan kemudian di bisnis, berarti tantangannya ada di dua tempat itu, gitu ya. Tantangannya udah pasti di dalam keluarga itu adalah tadi ketika ada sebagian UKM yang berhubungan dengan bisnis dan keluarganya adalah penghasilannya menurun. Karena apa? Karena banyak UKM yang kemudian bisnisnya tersebut tutup ataupun menurun konsumennya pada saat pandemi. Jadi otomatis itu akan mempengaruhi gaji atau pendapatannya dalam keluarganya, ya. Itu pasti. Dan kemudian tapi ada banyak juga di keluarganya biaya-biaya yang masih tetap nih. Atau bahkan meningkat seperti wifi. Kayak gitu ya, kan ada yang meningkat gitu ya. Inilah tantangan-tantangan utamanya. Jadi di mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi menurunnya pendapatan gitu kan ya, menurunnya pendapatan ya seperti yang biasa, kemudian dengan meningkatnya pengeluaran gitu. Seperti itu. Jadi itu saat ini seperti itu lagi diuji seperti itu tantangannya UKM di Indonesia. Dan kemudian tadi seperti tadi bahwa pada saat kita mau meningkatkan peluang, yang ada tadi banyak kompetitor ataupun timbulnya pengusaha-pengusaha baru yang sama. Ketika kalau kita mau sama-sama, jualan masker nih. Nah, ribuan yang jualan masker di situ kan, ribuan yang jualan sanitizer. Jadi ketika kita berpikir akan berjualan A, maka semua orang juga akan berpikir itu. Itu tantangan berikutnya di dalam bisnisnya. Itu tantangannya. Tapi kalau buat saya pasti akan ada solusi. Nanti kita akan diskusi lebih banyak bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini kan gitu ya Coach. Ya, itu betul, tantangannya. Betul. Gitu, betul. Gitu. Oke. Nah, ini ada satu komentar dari Ibu ya, Ibu Mina Marina Bartel. Ya, betul Coach Reni, banyak peluang dalam keadaan COVID-19. Tetap optimis, peluang salah satunya berjualan produk oleh-oleh kurang bagus di masa kini. Tapi bisa beralih ke usaha makanan yang mempunyai konten yang meningkatkan imunitas. Misalnya makanan yang mengandung jahe merah dan lain-lain. Thank you Coach. Betul banget Mirna. Jadi memang ya memahami atau mendengarkan, deep listening apa sih kebutuhan masyarakat gitu ya, sehingga itu yang kita mungkin misalnya kan ada kalau UKM ini terdiri dari dua nih Coach Novi. Ada yang betul-betul bisnisnya tutup karena nggak bisa dijual di saat pandemi. Ada yang bisnisnya itu masih bisa berjalan tapi berkurang aja konsumennya, sehingga dia bisa menjual dalam bentuk yang lain tadi seperti Bu Mirna tadi. Jadi misalnya dia sama-sama menjual snack. Jadi tapi dia tetap tidak keluar dari jalurnya, tetap menjual sesuatu yang snack tapi bisa jadi dikasih value atau nilai-nilai kesehatan di dalamnya gitu kan. Keripik jahe misalnya seperti itu. Kemudian jahe itu bisa gitu. Jadi tetap menyesuaikan bangsa yang atau kebutuhan dari konsumen yang sekarang saat ini. Gitu. Itu benar, bagus banget. Keren. Ini sayang sekali namanya nggak ada, namanya Vivo 1935. Bagaimana tips menghadapi kondisi seperti ini supaya bisa bertahan? Nah, ini yang tadi Coach Reni bilang akan disampaikan gitu ya. Tapi sebelum disampaikan, Coach izinkan saya berbagi sedikit lagi. Saya siaran radio ya gitu ya, ada iklannya lewat mulu gitu kan. Oke. Sebentar Coach, saya berbagi dulu nih. Ya sahabat tangguh sekalian, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa segera ajak keluarga, sahabat, kenalan, teman, bahkan kalau yang dinilai sebagai kompetitor juga untuk hadir di Tanya Coach Show hari ini, karena ada hal yang insya Allah
ya sedikitlah dari apa yang Tanya Coach, kami 4 orang Tanya Coach di Tanya Coach akan berbagi ya. Nah, acara hari ini Tanya Coach Show itu adalah bagian dari rangkaian proyek yang kami lakukan, proyek kemanusiaan insya Allah yang kami lakukan terkait dengan 75 tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang insya Allah dalam 2 hari yang ke depan kita akan rayakan bersama ya. Tagline-nya aja udah Indonesia Maju ya. Nah, makanya kami di Tanya Coach mempunyai satu katakanlah suatu logo moto besar ya, tema yaitu kita memanfaatkan momentum kemandirian usaha ya. Nah, di bulan Agustus ini insya Allah alhamdulillah hari ini dimulai dengan adanya kehadiran Coach Reni di sesi hari ini, dan insya Allah 2 minggu lagi itu kita akan alhamdulillah sudah dapat konfirmasi dari salah seorang gurunya Coach Reni ya, yaitu Pak Ahmad Muklis ya Coach Reni ya. Nah, beliau ini luar biasa sekali Coach Reni ya gitu ya. Saya mengikuti sosial medianya, LinkedIn-nya segala macam. Nah, kalau Coach Reni saat ini kita belajar, kita berdiskusi, ngobrol tentang UMKM. Nah, nanti 2 minggu yang akan datang bersama Pak Muklis kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya keadaan negara, terus kemudian buat korporasi keadaan kayak gini seperti apa gitu loh kan. Nah, kalau Coach Reni aja udah bilang pertama itu positif mindset, positif thinking gitu ya. Nah, apalagi gurunya nih gitu loh kan. Nah, itu terkait dengan Tanya Coach Show. Nah, 2 minggu akan datang itu. Nah, ini dia. Jadi Tanya Coach, kami dengan segala kerendahan hati menghadirkan UKM Tangguh, sebuah program, sebuah tatanan pendampingan bagi para UMKM khususnya gitu ya. Tapi memang ini dibutuhkan investasi yang bukan hanya terkait dengan dana, tapi juga komitmen yang tinggi. Nah, kalau mau tahu, bentar, perasaan udah dibikin otomatis ya. Nah, kalau mau tahu UKM Tangguh ini kayak apa ya, sahabat sekalian bisa ikut di Startup Bootcamp ya. Nah, kalau ini insya Allah gratis, free ya. Namun buru-buru deh gitu ya, karena ruangannya terbatas ya. Di Startup Bootcamp itu nanti akan ada 4 hal yang akan kita bagikan kepada para pelaku UMKM, kepada para mahasiswa yang mau punya usaha, maupun yang ibu-ibu kali gitu ya, yang baru startup nih gitu kan. Nah, kita akan belajar, kita sama-sama membahas, diskusi tentang pertama terkait dengan bisnis plan, perencanaan bisnis. Kemudian bagaimana sih kita memasarkan dan melakukan penjualan. Yang ketiga tentang yang hari ini nih, basic financial gitu ya. Karena UMKM seperti Coach Reni tadi sampaikan bahwa mempunyai keunggulan, keunikan dalam pengelolaan keuangan ya. Nah, yang keempat itu adalah bisnis proses ya. Bagaimana bisnis proses yang bisa mempertahankan kualitas apa segala macam yang tetap bisa menjadi manfaat bagi customer, pelanggan Anda semua. Nah, ada plusnya selain kita belajar, kita juga akan kasih kesempatan untuk ngicipin, ngerasain yang namanya coaching session ya. Nah, ini kita berikan kepada mereka yang selama sesi belajar itu punya kesungguhan, punya prestasi, punya pembeda lah daripada yang lain-lainnya. Nah, insya Allah program ini akan kita mulai Startup Bootcamp ini di bulan September. Jadi rekan-rekan sahabat tangguh sekalian, stay tune di sosial medianya Tanya Coach atau langsung di websitenya tanyacoach.com ya. Luar biasa nih WA saya tangting terus dari tadi nih Coach Reni gitu kan. Acaranya heboh sih lagi. Oke, itu jadi silahkan teman-teman bisa, sahabat sekalian bisa
manfaatkan websitenya Tanya Coach atau di sosial medianya. Nah, ini karena free ya? Ya, yang ini free ya, Coach, ya. yang ini free, yang startup bootcamp Oke, ini free. keren tuh. Ya, ini free gitu Keren, loh kan. teman-teman, segera daftar. Ya, segera daftar. Tapi memang tadi terbatas sama kelas-kelasnya gitu loh kan. Ini hanya untuk yang mereka yang benar-benar memang punya komitmen, yang punya kesungguhan tadi, yang memang mau melakukan pertumbuhan gitu ya, dan peduli pada sekitarnya tadi gitu. Oke, Coach Reni, kita kembali ke Coach Reni nih gitu loh kan. Ya. Tadi sampai di tips. Caranya. Bagaimana tips menghadapi kondisi seperti ini supaya bisa bertahan? Oke. Mungkin Sip. bukan cuma Nanti bertahan saya akan kali ya, maju kali ya, 4 Coach ya. tips. Oke. Ya. Ya. Saya akan bagikan 4 tips. Tapi sebelumnya tadi saya mau mengomentari 2 minggu lagi adalah guru saya Pak Ahmad Muklis Yusuf, teman-teman. Pastikan teman-teman ada di situ. Beliau tuh orang yang hebat banget di negara ini ya, dikenal, dan beliau kan mantan direktur Antara ya. Jadi kantor berita Indonesia. Tapi beliau itu sangat humble, sangat low profile gitu, dan beliaulah yang mengajarkan kepada saya pikiran-pikiran positif untuk kita tetap terus bisa berkembang dalam kondisi apapun. Pastikan teman-teman datang di 2 minggu lagi, karena ini adalah guru yang luar biasa buat saya gitu, dan mudah-mudahan akan menjadi guru yang juga buat teman-teman semua. Gitu. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Akan ada 4 tips untuk menyiasati secara keuangan, akan menyiasati bagaimana UKM menghadapi yang katanya resesi, tapi kalau kita bilang dalam kondisi unstable saat ini ya, kondisi yang tidak stabil gitu ya. Satu ya, ini langsung saya gabung bagaimana sikap kita terhadap keuangan pribadi atau keuangan keluarga bagi yang sudah punya keluarga, karena UKM ada yang udah punya keluarga, ada yang belum gitu ya. Ya, betul. Jadi keuangan pribadi atau keuangan keluarga, dan kemudian keuangan bisnis atau di bisnisnya bagaimana kita mensiasatinya gitu ya. Ada 4 tips aja yang paling gampang. Satu, teman-teman ya, ini jadi teman-teman review pengeluaran teman-teman. Jadi ini wajib dilakukan seperti obat gitu ya. Jadi kalau misalnya keuangan itu, kami itu seperti dokter, certified financial planner itu dokter keuangan. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak enak di keuangan, itu sama seperti badan, persis. Ada sakit di keuangan, itu sama seperti badan kita. Maka si dokter ini akan mendiagnosa dulu gitu ya, apakah memang ada penyakit di mana. Tapi ketika sudah ada terlihat atau gejalanya, maka nomor 1 yang bisa dibeli nih obat warungnya, istilahnya kayak gitu, review keuangan. Jadi jangan pernah takut untuk kita melihat adanya keuangan saat ini. Dalam keuangan kita saat ini ada hal yang naik ya, ada hal yang naik, apa saja tuh, wifi misalnya seperti itu, listrik bisa jadi naik gitu ya. Coba list keuangan-keuangan yang naik, tapi jangan salah teman-teman. Pada saat kita berpikir, waduh keuangan naik semua, tapi ada juga yang turun. Nah, jadi harus balance nih mikirnya, habit thinking lagi gitu, bahwa ada yang turun, misalnya kayak anak-anak kita di rumah, maka akomodasi itu juga bisa diturunkan. Maka review pengeluarannya, pastikan dalam pengeluaran itu mengeluarkan yang prioritas dan darurat aja dulu. Yang prioritas dan darurat berpikirnya. Jadi ada prioritas dan urgent, maka itu yang kemudian kita nomor 1 perhatikan. Nah, kemudian tunda untuk playing atau pleasure, atau tunda untuk yang sesuatu yang dulunya kita nyaman-nyaman gitu ya, bisa pergi ke mall. Kan sekarang mall udah dibuka nih coach nih, hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati bahwa kita tunda dulu itu sampai suasananya stabil gitu ya. Jadi pastikan pengeluaran kita adalah hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang prioritas dan urgent, atau prioritas yang darurat. Misalnya seperti makan, sekolah anak apabila bisa ditunda, maka datanglah kepada psikolog yang seperti yang saya lakukan, minta penundaan pembayaran. Hutang juga seperti itu, bisa ditunda atau direlaksasi, maka lakukanlah penundaan hutang. Seperti itu. Jadi lakukan yang betul-betul prioritas dulu. Wifi untuk sekolah. Nah ingat, bukan wifi untuk game. Nah, jadi beda ya, sama-sama wifi, ada yang ada itu prioritas dan urgent, ada yang dia untuk playing atau pleasure. Nah itu maka pastikan teman-teman review pengeluarannya. Lihat list, mana yang masuk dia kebutuhan, mana yang masuk keinginan. Maka yang keinginan teman-teman, please tunda dulu untuk saat ini. Gitu ya. Kenapa? Ini bentuk waspada kita, karena kita tidak pernah tahu COVID itu akan sampai kapan. Ya, jadi tahan cash keluar, cash is the king.
gitu ya. Segini-gininya kita dapat, maka tahan itu keluar. Sambil kita mendapatkan memasukkan uang sebanyak-banyaknya dari bisnis. Itu nomor 1, Coach Novi, ya, review pengeluaran. Nomor 2, saving. Tetap melakukan saving, Bu Reni. Biasanya begitu nih, ya. Bagaimana melakukan saving di kala pandemi? Dan kenapa itu menjadi penting, saving di kala pandemi? Nah, teman-teman, bagaimana melakukan saving di kala pandemi? Balik lagi ke habit thinking. Bahwa jika kita memiliki uang berapapun itu, ya, maka kita mampu melakukan saving. Ingat nih, Coach, mampu ketika ada uangnya berapapun. Karena dalam saving tidak menghitung banyaknya, tapi menghitung prosentase. Paling tidak prosentasenya 10% dari uang yang ada atau uang yang diterima. Kalau kita cuma punya 10.000 ya 1.000. Gampang kan? Murah kan? Gitu ya. Dari 10.000 nggak 10.000-nya, tapi hanya 10% saja. Berpikirlah prosentase. Kenapa ini sangat penting dan ini merupakan kebutuhan prioritas dan urgent? Karena begini teman-teman. Jadi ini tadi menghadapi era masa yang tidak stabil. Ketika kita memiliki tabungan berapapun itu, ingat jangan berpikir banyak dulu, tapi berpikir bahwa kita ada tabungan darurat, maka kita feel secure, merasa aman. Jadi ketika kita setiap ada pendapatan 10% masukin, 10% masukin, maka otomatis dalam alam bawah sadar kita tuh aman. Oh ya Allah, alhamdulillah ada. Nah, ketika kita merasa aman, kita akan tenang pikiran kita untuk bisa berkarya lebih baik. Ini dia nih, Coach Novi. Ini penting. Karena akan menjadi stuck pikirannya. Aduh, gue jualan apaan lagi nih? Aduh, bagaimana inovasi? Aduh, kompetitor banyak nih. Karena tidak feel secure. Gitu ya. Tidak merasa aman dalam keuangannya. Gitu ya. Karena money is about mindset nih. Jadi, makanya saving menjadi sebuah prioritas kedua setelah direview dan setelah kebutuhan yang pokok. Karena itu membuat keamanan dan kenyamanan kita dan kemudian membuat kita bisa berpikir dengan baik untuk bisa berkreasi di dalam bisnis kita. Dan selama kita ada uang, berapapun itu, maka kita mampu melakukannya. Nah, itu ya, ingat, fokus pada prosentase, bukan pada jumlah. Itu yang nomor 2, saving. Ya, berarti kita mampu. Mampu, tahu caranya, tahu. Ada celengan yang diselotip, ya, atau enggak langsung di bank. Jangan diambil-ambil gitu ya, karena ini tabungan dana darurat. Jika tidak penting, jangan diambil. Ingat, tahan cash keluar gitu ya, masukkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu tahu caranya dan kemudian mau melakukannya. Nah, itu kalau mau melakukannya karena tadi alasannya adalah untuk keamanan pikiran. Itu nomor 2, saving. Ya, jadi pertama apa tadi? Review pola pengeluaran. Pengeluaran ya. Kemudian saving tetap wajib ada sebagai sebuah prioritas dan urgent gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah giving. Nah, jadi di era apapun kita tetap giving, Coach Novi. Ya. Jadi berapapun pendapatan kita, balik lagi ke habit thinking, bahwa berapapun pendapatan kita masih bisa giving atau memberi. Jadi memberi itu kita balik lagi bukan jumlahnya besar, tidak harus berpikir bahwa jumlah besar, tapi berpikir prosentase. Bagi seorang muslim bisa mulai dari 2,5 sampai kalau kita biasanya sarankan 10%. Karena kalau giving itu nggak cuma zakat, infak, sedekah, tapi juga misalnya ada yang nikah, ada yang sakit, itu adalah sebuah dana sosial, ya. Maka 10% prosentase dari berapapun dana yang kita dapatkan dari setiap omset yang datang, gitu ya, 10%-nya aja, gitu ya, dari setiap laba ya, dari setiap labanya kita dapat margin atau laba dari bisnis, maka 10%-nya sisihkan untuk saving, 10% sisihkan untuk giving 10%. Ingat saya ngomongnya sisihkan ya, Coach Novi, bukan sisakan. Karena sesungguhnya tidak sisa, gitu ya. Jadi sisihkan dulu, gitu ya. Sisihkan bukan sisakan. Nah, kenapa giving ini penting? Karena teman-teman, universe atau alam semesta ini menyukai sesuatu bersyukur, konsep syukur. Salah satu giving itu adalah satu bentuk konsep bersyukur kita bahwa ada yang lebih kondisinya tidak baik dibandingkan kita. Dan the more you give, the more you receive. Lebih banyak kamu memberi, kamu akan lebih banyak menerima. Ini seperti bumerang, benar kan di Al-Quran juga ada ya. Kalau kasih 10 akan datang 100. Kalau kasih 100 akan datang 1000. Ini konsep alam, ini betul-betul saya sudah mempelajari di ilmu subconscious, bahwa the more you give, the more you receive. The more you receive, kalau kamu menerima, the more you give, 10%-nya. Gitu. Makin dapat lagi banyak labanya lagi, 10%-nya kan akan makin tinggi lagi. Nah, ini akan membentuk, kenapa? Akan membentuk habit mindset kaya kita.
Jadi kita berpikir selalu menjadi kaya. Karena apa? Kita memiliki sebuah kelebihan dibanding ada orang lain yang lebih kita. Jika kita berpikir kaya, feel rich namanya, berpikir kaya, maka kekayaan akan datang ke kita. Hati-hati dengan berpikir miskin. Aduh, ya ampun susah nih kehidupan aku. Aduh, ntar uang kurang. Kurang benar datangnya. Aduh, nanti susah nih ntar nggak dibeli. Ya nggak dibeli benar. Apapun pikiran kita, itu yang akan datang ke kita. Ingat nih teman-teman, ini adalah 90% kondisi mindset kita akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan bisnis kita. Ya, ini betul-betul. Jadi berpikirlah kaya dengan cara kita memberi. Makanya kemudian kita akan mendapatkan bumerang 10 kali lipat. Kalau di dalam Al-Quran malah 700 kali lipat. Seperti itu. Ya. Itu adalah giving. Jadi pertama review pengeluaran, prioritas and urgent, kemudian saving, yang ketiga giving. Yang keempat adalah baru mencari peluang bisnis atau produk lain atau jasa lain di saat pandemi. Dengan koma, tanpa berhutang. Nah ini ya. Jadi peluang di saat pandemi tadi, kalau kita berpikir pandemi, kesulitan atau keberuntungan, itu dulu pikirnya. Oh keberuntungan, kenapa? Banyak peluang. Memang mungkin bisnis kita saat ini lagi stuck yang saat ini kita jalankan, kita nggak bisa. Tapi banyak juga kebutuhan masyarakat yang saat ini timbul di dalam masyarakat. Dan kita tidak perlu berhutang untuk memodal, jadilah reseller dari teman-teman kita. Ini peluang yang banyak, yang banyak sekali. Jadi makanya ketika kita sudah feel secure dengan adanya tabungan, feel rich dengan kita giving, maka otak kita akan semakin inovatif untuk kita berpikir peluang dalam bisnis. Balik lagi dalam peluang dalam bisnis, nggak usah berpikir betapa banyak orang yang menjual masker, jualan aja. Karena hitungan bisnis nggak kemudian 10 pedagang itu kemudian dari 10 itu kemudian diambil semua sama satu pedagang, enggak. Kayak teman-teman jualan handphone, kalau kita mau beli handphone atau mau beli laptop, datangnya kemana? Pasti ke mall yang banyak laptopnya. Nggak akan kita datang kepada tukang laptop yang cuma di pinggir jalan satu. Ya, ini adalah konsep keberkahan dagang nih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak pedagang yang ada di situ, kayak kue subuh nih. Semakin banyak tuh penjual kue, makin banyak orang yang akan datang. Gitu. Jadi semakin banyak akan keberkahan itu datang pada kita. Ini yang perlu kita tancepin gitu ya. Jadi nggak usah takut dengan kompetitor karena justru semakin banyak mereka datang, maka akan datang juga abundance atau keberkahan orang yang akan datang membeli produk kita. Itu Coach Novi 4 langkah yang menjadi waspada kita atau langkah yang wajib kita lakukan di dalam kondisi unstable ini. Dan kemudian ketika itu kita lakukan pada diri kami sendiri, dalam bisnis kami sendiri, dan kemudian di klien-klien kami, makanya klien kami dalam era pandemi tumbuh, benar-benar tumbuh lebih baik daripada sebelum pandemi. Ini kan luar biasa gitu. Feel abundance, feel rich, dan itu terjadi. Dan mudah-mudahan dengan ini kemudian kita motivasi terus, kita dampingi. Makanya ini perlu pendampingan Coach Novi, betul. Jadi perubahan habit, thinking, itu teman-teman nggak bisa cuma sekali dengan ketemu dengan kita saat ini. Saat ini mungkin termotivasi, tapi 3 hari udah hilang ketika ketemu lagi sama orang-orang yang mengeluh gitu. Ntar sore juga udah hilang, Coach. Iya, justru itu. Biasanya maksimal 3 kali 24 jam kan gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan teman-teman dengan adanya tadi ikut bootcamp, ya kan? Dan kemudian akan bergabung di kita akan terus suntik tuh energi positif supaya teman-teman bisa berubah habitnya ke positif. Gitu Coach Novi. Oke ya, 4 aja ya, gampang, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya makanya nggak nyela saya, 4 penting banget tadi gitu kan ya. Iya, yang urgent dulu. Iya, dengerin dulu gitu loh gurunya. Nanti insya Allah maha gurunya 2 minggu lagi jelasin lagi gitu kan. Iya, maha guru itu, maha guru saya. Bener nih. Assalamualaikum, nyimak Pak banget. Saya mau daftar Ibu Desia Ningsih. Nah, alhamdulillah sudah ada nih. Ada Bu Rina juga nih. Iya, ada Bu Rina mau banget. Ini saya nih, sahabat saya. Bu Rina ini luar biasa. Luar biasa, beliau itu luar biasa. Ibu Intan juga ini mah. Ayo kita kolaborasi untuk kuliner gitu kan. Siapa yang mau kita bisa bersatu, bisa survive and solid gitu loh kan. Bu Herlina, mudah-mudahan kita bergaul dengan orang yang nggak mudah mengeluh. Oh yes. Bu Herlina penyuluh perikanan Kabupaten Bogor. Waduh, thank you Bu Herlina, mantap, keren banget nih. Di sini sudah bergabung bersama kita juga ada Coach Ruli. Mohon dicatat Coach. Itu ada ibu-ibu yang mau bergabung di bootcamp kayaknya gitu loh kan. Nah, nanti bisa kita follow up.
Coach Reni, dari 4 Ya, yang disampaikan tadi sebenarnya waktu kita nggak cukup nih Coach Reni, tinggal 15 menit lagi gitu lah. Nah, ya, daripada saya yang nanya, saya kasih kesempatannya buat teman-teman kali ya Coach Reni ya, sahabat tangguh boleh. sekalian. Karena dari 4 hal tadi, kalau saya satu kali ya mendahului. Nah, sementara saya kasih teman-teman buat boleh mengajukan pertanyaan. Kenapa yang direview pengeluaran Coach, bukannya pemasukan juga termasuk yang direview Coach? Oke, karena ini ada hal yang perlu kita ketahui ya, teman-teman ketahui. Bahwa kalau selama ini kan kita bilang namanya mengelola apa namanya? Mengelola pendapatan ya, kita Hmm. bilangnya gitu kan ya. Hmm. Jadi Hmm. teman-teman, sesungguhnya pendapatan itu dijaga, bukan dikelola. Jadi dijaga nih bisnisnya Ya, ya. supaya terus menyumber penghasilannya. Jadi pendapatan itu dijaga, tapi pengeluaran baru dikelola gitu. Jadi pendapatannya kita jaga melalui bisnis kalau kita bisnis UMKM, kemudian kita mengelola ke apa namanya ininya tadi pengeluarannya tadi. Seperti itu Coach, karena kalau kita mengelola pendapatan boleh tadi, tapi di bisnis dalam bisnis. Tapi kan kita harus fokus nih untuk membuat omset kita naik, itu namanya dijaga gitu loh. Tapi yang dikelola pengeluarannya. Kenapa? Karena pengeluaran inilah yang akan membuat kapal kita tuh walaupun sedikit tapi kemudian bocornya banyak biar dikit titiknya banyak. Tadi gitu ya, beli bakso sehari, entar sore beli lagi. Jangan salah, jangan hanya saving. Investasi aja kita bisa loh saat pandemi. Karena dengan satu mangkuk bakso itu 15.000, teman-teman sudah bisa membeli emas investasi logam mulia 0,01 gram. Jangan bilang bahwa tidak bisa investasi di saat pandemi. Kurangi makan satu bakso dalam 1 bulan, Anda akan bisa beli emas 0,01 gram emas. Nah, ini kan luar biasa, Coach Novi sebenarnya. Jadi yang dikelola adalah pengeluarannya. Karena banyak banget, kalau ditanya dalam pengeluaran itu ada dua, kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hmm. Gitu. Jadi untuk masa pandemi, pastikan kita kebutuhan hidup dulu nih. Gaya hidup bukan yang nggak boleh, boleh kalau jika itu nanti sesuai dengan pendapatan kita, gitu loh. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan pendapatan kita, jangan dulu. Yang penting kebutuhan terpenuhi dulu. Itu kira-kira. Ya. Silakan Coach, teman-teman kalau ada yang mau nanya. ya itu dia, saya baru mau ngundang lagi. Ya teman-teman, silakan. Ya, Ini siapa nih, Bu Herlina? Saya ada saung muatan 100 orang, juga ada olahan crispy ikan kumpul UKM dan Pokda apa nih dan mangga. Persilakan nih Mas oke. untuk jalur motivasi pada orang bersemangat. Tuh, ada yang nyediain tempat tuh. Oh, Waduh, ayo. mantap nih Bu Herlina ya. Thank you Bu Ya, Herlina gitu loh kan. kalau memang diperlukan ya, Coach Iya, ya, kita betul. akan Betul. fasilitasi gitu ya, karena memang Betul. ini penting ya, Betul. yang dilakukan Betul, oleh betul, betul. teman-teman UMKM. Ya, ini mumpung belum ada yang nanya, saya nanya lagi nih Coach. Kemarin bukan Ya, hanya sih berbagi aja. Kemarin begitu apa namanya nyebarin info tentang event hari ini, ngelola ngelola uang gitu loh kan. iya, Uangnya mana katanya kan gitu kan, betul. boro-boro mau di saving katanya gitu kan, apalagi Iya, giving gitu betul, kan. betul. Nah, gimana Coach, ada ini kali apa namanya, eh, apa kan itu tadi langkah-langkahnya gitu ya, cara-caranya ya, tapi Iya, untuk apa namanya bisa memastikan bahwa kita bisa apa memang melakukan tadi saving. iya. Apakah boleh nggak misalnya kita tadi yang penting kan uangnya masih ada kan gitu lah. Nah misalnya Mm-mm. mulailah hari ini kita nyisihin 1.000 perak misalnya kayak gitu, mungkin nggak, boleh nggak Coach kayak gitu? Iya, jadi tadi Mak, setiap kali kita bilang seorang financial planner ngomong melakukanlah saving, jangan cuma ngomong doang tuh Bu. Bagaimana orang Hmm. duitnya aja nggak ada, apa yang mau Mm-mm. saving itu Mm-mm. selalu. Tapi kita akan Betul, bilang betul. yakin nggak ada. Coba buka dompetnya masing-masing. Hati-hati dengan bilang tidak ada, karena begitu kita bilang tidak ada, duit hilang semua nanti. Ya, Nah, belum dalik. tapi Hmm. belum dibajetin kali, masa 10.000 atau 5.000 nggak ada di dompet? Iya, Hati-hati loh betul. ya, gitu ya. Jangan bilang nggak ada, kalau ada 5.000 berarti ada, 2.000 ada gitu. Jadi saving itu tadi bukan berupa banyaknya jumlah, tapi Oke. berapapun yang ada kita dapatkan uang itu 5.000, maka 500 perak yang kita saving. Jadi masih bisa nggak kira-kira melakukan saving kalau cuma 10%? Gitu, Hmm. makanya money is about mindset. Jadi jika kita hanya berpikir bahwa saving itu 10%, maka berapapun uang yang ada, maka kita mampu melakukan saving. Nah, bagi teman-teman yang hanya bertanya seperti itu, Coach, dan tapi tidak datang hari ini, ya Ya. tetap dia tidak akan bisa saving. Kenapa? Karena mindsetnya belum diubah. Gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang di sini mulai besok atau sekarang sudah bisa saving. Dari mengurangi bakso, udah bisa investasi, bahkan naik level.
Seperti itu gitu ya. Oke. Ya, ini ayo silakan teman-teman, ada yang nanya. Saya termasuk yang merasa saving money sangat bermanfaat supaya supaya bisnis bertahan. Oh, ini Dokter Ardia. Oh, oke, Iya. Dokter Ardia berbagi lagi. Luar biasa nih dokter ini, alhamdulillah gitu loh kan. Coach Reni, sebelum dilanjutkan lagi apa sambil nunggu pertanyaan Iya, teman tangguh, betul. Jadi silahkan. itu benar-benar skill secure. Ya, Ya, alhamdulillah nih ada sahabat saya silakan zaman caranya ya. zaman kuliah datang ikutan juga gitu loh kan. Oh, Coach Ruli sudah membagikan linknya untuk gabung di WA Group ya. Silakan. Oke. Ya, Coach Reni, saya bagi-bagi dulu sedikit ya informasi ya. Enggak, Ya, silakan, Coach. sambil nunggu sahabat tangguh sekalian ini apa namanya menyiapkan pertanyaan. Iya. Ya, tadi ini kembali saya sampaikan, ulangi lagi terkait dengan startup bootcamp ya. Ada 4 subjek, 4 materi utama yang akan kami bagikan gitu ya pada sahabat sekalian. Maaf. Yang pertama terkait dengan perencanaan bisnis, kemudian yang kedua terkait dengan pemasaran dan penjualan, kemudian yang ketiga tentang hal yang basic yang perlu kita ketahui yang perlu kita kuasai sebagai pelaku usaha, yaitu keuangan. Yang keempat terkait dengan bisnis proses atau bagaimana melakukan bisnisnya sendiri. Saya termasuk coach yang praktisi bisnis coach yang amat sangat percaya bahwa klien-klien saya pelaku usaha mereka adalah orang-orang yang paling paham, yang paling ngerti tentang bisnisnya, tentang proses bisnisnya, tentang usahanya, tentang dagangannya, tentang jualannya. Nah, namun apakah mereka berdagangnya, berjualannya, berbisnisnya katanya itu sudah punya alur yang benar, punya sistem yang benar. Nah, yuk kita review sama-sama ya. Dan kemudian di Startup Bootcamp ini kita juga memberikan icip-icip tentang coaching session itu kayak apa gitu loh kan. Bagaimana pahitnya di coaching? Enggak deng. Gimana hasilnya di coaching gitu ya Coach Rani ya. Oke. Silakan teman-teman bisa mendaftar untuk ikut serta di Startup Bootcamp ini. Tadi Coach Ruli di kolom di chatting itu sudah membagikan link untuk bisa tergabung dalam grup WA yang berminat untuk gabung di bootcamp. Nah, Tanya Coach Show ini sebenarnya acara reguler yang insya Allah kita berbagi tentang pengalaman bisnis, pengembangan bisnis yang kita akan hadirkan dari pelaku-pelaku usaha yang mereka memang sudah menjalankan usahanya. Kemudian selain Tanya Coach Show, kami juga punya webinar series yang kita seperti tematikkan gitu ya. Nah, di webinar series ini juga kita punya keunikan bahwa teman-teman yang sudah hadir di webinar series mereka bisa menindaklanjuti dari kehadiran mereka di webinar series dengan apa? Dengan memanfaatkan online consultation yang juga bisa diakses melalui websitenya tanyacoach.com. Ya, selain itu Tanya Coach juga punya online course yang sedang kami develop saat ini gitu ya. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih memanfaatkan, mengoptimalkan free konsultasi yang ada di Tanya Coach website ya. Dan ini benar-benar free, nggak ada embel-embel apa-apa ya. Jadi silahkan manfaatkan. Teman-teman bisa hadir di websitenya tanyacoach.com ya. Nah, di bagian yang klik itu ada tulisan free konsultasi, teman-teman klik, teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini dan menggunakannya semudah 1, 2, 3. Yang pertama itu teman-teman bisa pilih tema konsultasinya. Insya Allah, alhamdulillah kita mengatur ada 6 subjek ya, tema konsultasi. Tapi saya belum tahu Coach kita mau konsultasi tentang hal apa. Ya masukkan aja misalnya mau mulai usaha, pilih salah satu gitu kan. Atau sedang berpikir, waduh di kondisi saat ini saya butuh nih untuk mengubah model bisnis. Atau tentang kalau memang mau inovasi produk, strategi branding, silakan ya. Yang kedua adalah pilih coachnya ya. Di tahap ini Anda bisa menyatakan Anda nggak mau sendiri konsultasi dengan coachnya, mau bawa teman, boleh silahkan. Nah, di Tanya Coach itu ada 4 orang coach ini. Yang pertama yang kami tuakan gitu kan ya, kita panggil Cing Lutfi, biasanya seorang business coach yang mempunyai ketertarikan khusus di bidang edukasi, leadership, coaching, metodologi. Yang kedua ada Coach Ruli, juga seorang praktisi business coaching juga yang punya passion pada para pelaku startup bisnis, financial planning, dan sales marketing. Nah, ini yang insya Allah alhamdulillah sampai dengan saat ini juga banyak penggemarnya. Coach Haidir, seorang business coach, namun
punya passion sejak lahir itu di bidang digital marketing, branding, dan data analis. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah ada datanya juga gitu loh. Yang terakhir saya sendiri, Novianto, ya, karena latar belakang formal edukasi saya itu juga di bidang hospitality, pariwisata. Jadi saya punya passion di bidang hospitality, hotel tourism, food and beverage service, dan service excellence. Meskipun demikian, kami berempat adalah praktisi bisnis coaching yang dibekali di metodologi terkait dengan mendampingi Bapak Ibu sekalian dari segala macam jenis usaha bisnis ya. Bahkan alhamdulillah saya pernah juga menangani seniman. Nah, nanti ceritanya insya Allah belakangan. Yang ketiga itu kita Bapak Ibu silahkan tentukan tanggal waktu yang Bapak Ibu pilih ya, sesuai dengan waktu yang ada ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dan silahkan ya, saya mengundang sahabat sekalian untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah kami sediakan ini ya. Lenong Bisnis salah satu endorsement kami juga ya, insya Allah besok Coach Reni yang menjadi Pok Reni itu juga akan hadir di Lenong Bisnis ya. Oke, kita kembali ke Coach Reni. Oke. Ya, udah ada yang nanya belum ya? Ngintip dulu ah. Oh, Coach Ruli sudah mencantumkan link konsultasi gratis ya. Belum ada yang nanya nih Coach Reni ya. Oke. Ya, di penghujung acara nih, penghujung waktu nih Coach Reni nih, karena alhamdulillah kita sudah tinggal 5 menit lagi gitu ya. Ada satu pertanyaan nih Coach, ini kan lagi tadi disampaikan bahwa memang karena keunikan, keunggulan, alhamdulillahnya UKM itu menjadi penggerak ekonomi nasional saat ini gitu ya. Apakah karena sebab itulah makanya saat ini kan lagi digembar-gemborin ada dana nih buat UKM nih Coach Reni gitu ya. Iya, betul. Bagaimana pelaku UMKM ini mensikapi kok tawaran ya? Ini tawaran gitu Coach Reni ya gitu. Iya. Monggo silakan Coach. Oke, nah ini teman-teman betul bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana yang sangat besar, itu nggak hanya UKM, tapi kepada seluruh lini masyarakat ya, kepada karyawan. Kenapa? Supaya kalau untuk masyarakat selain UKM, itu untuk membuat tadi daya beli masyarakat naik, gitu ya, untuk bisa membeli produk-produk UKM sebenarnya seperti itu. Nah, untuk UKM sendiri ada digelontorkan adalah pencairan dana modal. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati adalah ketika pencairan dana modal, lihat apakah itu bentuknya hutang atau tidak. Dan ketika bentuknya hutang atau tidak, maka jangkanya berapa lama, teman-teman. Karena kita juga masih belum tahu dalam kondisi stabil ini apakah bisnis kita bisa membayar hutang tersebut. Tapi jika itu memang hutang itu adalah hutang yang paling nyaman atau rileks, boleh ambil dengan catatan teman-teman sudah menghitung bahwa bisnisnya itu sanggup untuk mencicil hutang tersebut. Itu dulu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman asal ambil, tapi teman-teman belum review pengeluaran bisnis, teman-teman belum bisa caranya bagaimana mencicil hutang. Dan kemudian lihat apakah hutang tersebut ada bunganya. Nah, ini lebih parah lagi kalau ada bunganya gitu ya. Nah, kalau ada bunganya, maka teman-teman pastikan bahwa punya omset ataupun laba yang kemudian dipakai untuk mencicil pokok hutang dan bunga. Ini terus terang itu. Jadi kalau misalnya nggak ada, mendingan pakai yang ada dulu kalau saya. Modal yang di kita dulu. Mendingan jualan temen daripada kita ngambil modal hutang. Tadi ingat seperti itu. Jadi kalau saya betul-betul pastikan kondisinya jangan gali lubang untuk diri kita sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya memang kita ternyata mampu, setelah kita lihat, review ternyata mampu untuk membayarnya cicilan, ingat, hati-hati dengan uang. Ketika kita udah dapat, nanti ada beberapa pikiran menari-nari di kepala kita, godaan bahwa itu akan dipakai untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan keluarga kita, bukan kebutuhan bisnis. Nah, ini hati-hati. Karena tadi kita punya 2 pengeluaran. Begitu masuk, anak kita minta laptop baru, minta handphone baru, minta ini baru. Nah, itu menjadi tidak tepat penggunaannya, sedangkan yang harusnya buat modal bisnis, memperbesar omset dan laba, ini menjadi tidak akan terpenuhi. Jadi teman-teman dengan omset segitu-gitunya, ini hutang akan terus bertambah karena ini adalah hutang konsumtif, hutang yang kemudian nilainya menurun dan kemudian teman-teman harus dengan uang yang ada itu akan memenuhi. Jadi hati-hati, jika memang tidak perlu jangan diambil. Kalau misalnya memang perlu dan mampu untuk membayarnya, maka teman-teman dibolehkan dengan catatan pakai itu betul-betul untuk modal bisnis secara benar, tidak digunakan untuk konsumtif
dan pengeluaran pribadi. Itu Coach Novi. Oke, jadi yang pertama perlu dipastikan ini adalah bentuknya hutang atau bukan gitu ya Coach Reni ya, pertama Ya, itu hibah ya. atau bukan, ya. Ya, kalaupun ternyata setelah melakukan review apa segala macam tadi ternyata memang mampu atau tidak mampu bayarnya. atau tidak bayarnya, Jika tidak, jangan dulu. Kalau tidak jangan dulu gitu ya pokoknya. Jangan, gitu ya. mendingan reseller ya, Ya, untuk dapetin. okay. Jadi bukan teman yang dijual tapi barangnya teman yang dijual gitu ya, barang jualan teman yang jual gitu ya tadi. Betul. Jika mampu, jika mampu, maka pastikan itu betul-betul untuk peningkatan modal bisnis yang akan mendatangkan laba naik. Baik. Bu Herlina nanya, Bu Herlina Ali nih kali ya, ada sertifikat nggak Pak di akhir acara? Sebenarnya kami tidak menyediakan gitu karena memang ini modelnya acara talk show biasa gitu ya. Tapi insya Allah nanti mungkin Bu Herlina ada kepentingan apa, Coach Reni bersedia ya, ini apa yang kita bicarakan untuk hari ini itu kita bisa publikasikan oleh Tanya Coach ya, untuk kepentingan umum nanti gitu ya. Boleh. Baik, Coach Reni, terima kasih banyak buat waktunya. Ini mengingat sudah akhir acara gitu ya. Terima kasih buat berbaginya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di sesi yang akan datang ya. Atau mungkin Coach Reni juga bisa ikut campur nanti nih, ikut nimbrung di entah di bootcamp kah atau di UKM Tangguh kali nanti gitu ya. Boleh, dengan senang hati. Ya, sahabat Tangguh sekalian, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih banyak buat atensinya. Banyak hal yang disampaikan Coach Reni tadi. Yang pertama yang saya catat yang paling penting adalah berbanggalah menjadi seorang pelaku UMKM gitu ya, karena biar bagaimana UMKM Indonesia saat ini adalah menjadi salah satu penyokong penggerak ekonomi nasional ya. Jadi gimana nggak merasa bangga gitu ya, orang kadang melihatnya kayak kecoa gitu ya, tapi ternyata kecoa itu yang membuat jadi si selokan itu lancar misalnya kayak gitu. Betul. Itu gitu. Nah, meskipun kayaknya dibilang sebagai kecoa ya berbanggalah gitu loh kan, menjadi kecoa yang ternyata menjadi manfaat gitu loh kan. Waduh, ini pakai foto bersama Coach Ruli katanya nih. Coach Ruli udah sedia belum Coach Ruli? Monggo Coach. Halo Coach Ruli. Oke. Kita mau foto bersama ya? Iya katanya mau foto bersama katanya. Sebentar. Coach Ruli udah. Ini nggak bisa itu ya, nggak bisa semua full. Udah ya ini ya? Mana? Coach Novi pinnya minta dibuat semuanya, biar semuanya ini bisa nggak? Biar semuanya hadir, nanti saya akan capture. Sebentar. Biar semuanya hadir dulu. Oh malah unmute. Diklik yang gallery view ya? Iya. Gallery view-nya. Udah kayaknya ada banyak yang itu yang nyala. Nah tuh yang nyala Coach. Dari kami nggak, dari kita nggak bisa. Oh Ciruli udah jadi co-host tadi masalah. Nggak harus dari Coach Novi, yang diklik di atas ada titik yang 4 kayak dadu, udah harus diklik supaya semuanya keluar. Udah tadi. Ini itunya udah di cancel hotspot. Oh, jangan dipilih katanya. Udah. Oke ya, siap-siap saya akan capture ya. Coba kita senyum semuanya. Semangat. 1, 2, 3. Oke, ada yang mau dibuka silakan. Oke, sudah. Sudah di ini Coach Novi. Ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1. Siap-siap. Semuanya dibuka. 1, 2, 3. Senyum. Oke, nanti saya akan kirimkan ke Tanya Coach, dan kemudian nanti kalau teman-teman ada WA nanti akan dikirimin. Luar biasa kan Tanya Coach hari ini, yang bintang tamunya yang ngambil gambar malah gitu ya. Oke, Coach Reni, terima kasih banyak sekali lagi gitu ya buat berbaginya. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan di sesi-sesi yang akan datang. Sahabat sekalian, terima kasih buat hadirannya. Insya Allah kita ketemu 2 minggu yang akan datang ya bersama Pak Mukhlis nanti gitu kan. Ya. Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum, izin pamit. Sukses semua buat teman-teman UMKM Indonesia.
Semangat.